saya mintakan kepada admin untuk screen mengenai apa tadi, tolong dimunculkan lagi supaya kawan-kawan juga bisa lihat kan gitu. Screen tema kita tadi. Jadi mengenai HMI dan neoligarki. Langkah strategis kader HMI hari ini yakni adalah kita sebagai kader HMI harus memiliki sebuah neumin atau pemikiran baru terhadap HMI yang saat ini. Bagaimana pernah kita diskusikan bersama waktu itu tentang adanya HMI, neo HMI dengan HMI Reborn, ya kan? Hari ini coba kita bernostalgia kembali terhadap forum kita di Sigli dulu, di mana di kubu neo HMI dituduhi bahwa komunis lebih bermanfaat daripada HMI. Hari ini saya sadar akan itu, ternyata betul bahwa sebagai seorang kader HMI, kita perlu mempelajari itu tentang komunisme dan kapitalisme, karena supaya kita bisa membawa arah perubahan yang lebih baik lagi terhadap HMI ke depannya, dengan tentunya tidak menghilangkan komitmen keislaman dan keindonesiaan kita. Hari ini berbicara ideologi kita, apa sekarang menjadi ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara? Itu sebuah pertanyaan dari saya. Mungkin ada yang menjawab, ideologi kita adalah Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Nah, hari ini masih layakkah Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai ideologi buat kita di pasca setelah kita merdeka? Mungkin dahulu ketika masih kita belum merdeka, Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda itu tetapi tetap satu tujuan, masih cocok menjadi ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena dengan satu tujuan, sama-sama kita ambil peran untuk kemerdekaan. Tetapi untuk saat ini, saya rasa kata Bhinneka Tunggal Ika itu perlu kita lakukan revolusi lagi supaya cocok pada saat hari ini, seperti itu, kawan-kawan. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain ataupun sanggahan terhadap pernyataan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kawan-kawan untuk menanggapi, karena inti yang bisa saya tangkap tadi perlu ada perubahan atau revisi terhadap Bhinneka Tunggal Ika pada keadaan Indonesia saat ini. Bukan begitu, Kanda Nasir? Ya, betul, itu salah satunya. Artinya ideologi Indonesia hari ini seperti yang pernah dikatakan Kanda Geta Haris, bahwa hari ini kita dipaksakan untuk berideologi Pancasila. Itu yang saya tangkap dulu waktu di forum. Nah, hari ini pun saya sadari ketika saya mendengar sebuah video Bosman Mardigu, saya mendapat ilham dari video tersebut bahwa betul ideologi kita saat ini, ideologi Indonesia itu sudah tidak cocok lagi, seperti itu. Oke, untuk kawan-kawan yang lain dipersilahkan. Ya, baik, Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamleka dari Melabuh. Salam Kanda, gimana kabar Kanda, sehat? Alhamdulillah sehat selalu semua. Alhamdulillah sehat. Untuk teman-teman juga semoga sehat selalu. Baik, saya sedikit menanggapi seperti yang disampaikan oleh Kanda Nasir tadi. Ya, kalau saya sih juga sepakat seperti yang disampaikan oleh Kanda Nasir. Karena ideologi yang diterapkan sekarang itu
tidak sesuai dengan kenyataan yang diterapkan. Artinya ideologi itu bisa katakan ideologi yang sekarang itu adalah ideologi sebagai pajangan, bisa kita bilang, tidak bisa menjadi sebuah pegangan untuk menjalankan sebuah peraturan. Artinya ideologi sama kenyataan yang terjadi sekarang itu sangat jauh berbeda. Artinya saya sepakat seperti yang dikatakan oleh Kanda Nasir, artinya kita harus ideologi sekarang itu harus betul-betul sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Artinya jangan ideologi seperti ini, kenyataan di lapangan seperti ini. Nah, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, artinya itu sangat perlu untuk terjadinya sebuah perubahan untuk terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah. Artinya kita tetap berpegangan terhadap keislaman dan keindonesiaan. Mungkin dari saya gitu saja, Kanda. Bentar. Kan ya sebatah dua patah lah. Ini forum juga nggak terlalu aktif dalam forum gitu. Nah, kalau bicara mengenai solusi strategis dalam wilayahnya HMI, kalau pandangan Tessa pribadi, yaitu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sudah juga disampaikan oleh kanda-kanda yang sudah tadi, bahwasanya memang betul HMI hari ini itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, dan kekurangannya apa? Artinya kekurangannya apa? Di dalam HMI tersendiri tidak tertanam yang namanya ideologi itu. Bagaimana menanam itu gitu. Nah, padahal ideologi itu sendiri menjadi momok yang menakutkan bagi kader-kader baru, bukan? Mungkin kalau di Jambi ya, Kanda ya, ideologi HMI itu menjadi suatu momok yang menakutkan. Jadi takut kawan-kawan untuk mengkaji itu, untuk bagaimana untuk bisa menanamkan pada dengan mereka yang takut untuk bisa menjalani itu menjadi persoalan di sini. Nah, untuk menjadi solusinya, nah mungkin bisa kanda Yunda di sini saya dapat pemahaman di sini untuk bisa diterapkan kepada kader-kader di bawah. Ideologi kita sendiri takut gitu. Nah, kan itu jadi persoalan. Nah, kekurangan di HMI sekarang itu mungkin banyak politisi, banyak orang-orang hebat. Kekurangannya hari ini kalau dilihat dari kacamata pribadi, yaitu kurangnya cendekiawan yang ada wilayah HMI. Mungkin yang seperti Abang Dazul Fatah ini bisa diberdayakan nih. Bagaimana bisa kita berdayakan seperti Abang Dazul Fatah ini gitu. Nah, beliau seorang penulis, beliau juga seorang politikus bukan kayak orang-orang yang suka bicara mengenai kritik-kritik pemerintah, itu yang memang harus berdayakan. Satu aja booming, apalagi banyak kan gitu. Nah, mungkin itulah pandangan dari saya, Kanda, moderator yang sangat luar biasa. Berbicara masalah ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara. Sekarang yang harus kita perjelas, apa sih objek dari ideologi berbangsa dan bernegara? Apakah ideologi itu menjadi subjek dan bangsa dan negara itu menjadi objek? Berarti kalau misalnya struktur kata dari Bang Nasir adalah negara sebagai objek, bangsa dan negara sebagai objek, kita izin Bang Haris, suaranya terputus. Itu memang karena dulu gitu. jaringan ini. Jangan sampai gini Bang, sama moderator juga yang saya tangkap sebentar, walaupun ada orang yang mengatakan juga, banyak pandangan umum yang mengatakan kalau mau merubah sistem kita harus masuk ke sistemnya itu juga gitu. Kalau mau merubah mekanismenya kita harus masuk dan kuasai sistem itu agar kita bisa ikut serta juga merubah sistemnya tadi. Tetapi timbul pertanyaan juga, apakah di saat kita masuk ke sistem itu untuk merubah mekanismenya, kita itu sudah kuat belum? Dan bagaimana cara untuk menguatkan diri kita dahulu sebelum kita ingin merubah mekanismenya
dengan kita harus masuk ke dalam sistem itu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan mungkin pertanyaannya dituju kepada Bang Batul Patah. Acara yang tadi share di grup. Baik, Bang, langsung Bang. Betul memang pandangan umum yang disampaikan oleh Dido bahwa untuk merubah sistem kita itu harus masuk ke dalam sistem. Nah, itulah yang saya singgung di pemaparan awal tadi bahwa untuk menaklukkan kekuasaan itu kita harus masuk dalam lingkar kekuasaan. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita siap menjaga integritas ketika sistem kekuasaan sekarang itu padat modal. Ketika sistem kekuasaan sekarang itu mudah terjebak yang namanya arena-arena pasar bebas. Itu sudah apa namanya? Sudah hampir menjadi kebiasaan dengan tidak menyebutnya kebudayaan bagi kita hari ini. Nah, untuk menjadikan kita itu tidak berubah warna setelah masuk ke ranah sistem adalah melalui memperkuatkan komitmen pribadi dulu. Dari sekarang kita berproses, itu harus jeli permainan kekuasaan itu bagaimana? Bagaimana alur kekuasaan itu bertahan, bagaimana teknik menguasai parlemen, bagaimana sebuah partai politik itu menjelma kekuatan parpolnya untuk dijaga oleh parlemen. Seperti hari ini misalnya. Kekuasaan parlemen itu bukan lagi aspirasi rakyat, tapi aspirasi para parpol besar. Jadi kalau parlemen itu hanya membendung aspirasi parpol besar, maka kita tahu parpol besar sekarang itu bukan milik rakyat, tapi milik personal pimpinan parpol. Bayangkan coba, demokrasi Pancasila kita yang seharusnya parlemen itu sebagai wakil rakyat, justru menjadi wakilnya partai politik. Nah, kita harus membaca itu, mendiskusikan itu secara terus-menerus, bukan dalam arti mendorong kita agar aktif, tidak ada solusi lain, bukan. Itu membuka kacamata kita, membuka cakrawala kita, begitu loh siklusnya. Sudah siapkah kita masuk? Beranikah kita masuk? Kalau nggak berani, ngapain kita berkontestasi, berpolemik begitu besar di himpunan ini? Oleh karena itu jangan gali konflik berakhir ini, masuk dalam konflik. Kalau nggak mau berkonflik, dipastikan kita tidak akan memperkuat integritas dan komitmen kita ketika masuk dalam sistem. Kalau saya perumpamakan bahwa sistem itu adalah tempat pasar begitu ramai. Ada orang jualan sayur, ada orang jualan elektronik, ada orang jualan buah-buahan, dan ada pada kondisi pasar itu jalan cek dan ada kalanya hujan dan panas. Pertanyaannya kepada kita secara personal masing-masing, siapkah kita masuk pasar itu? Kalau kita tipe orang yang takut kotor, bagaimana kita jangan kotor masuk pasar itu? Ya hati-hati jalannya, jangan sempat terpeleset. Kalau kita masuk pasar itu niat orang beli sayur, jangan beli elektronik. Nanti tergoda elektronik, nggak jadi beli sayur. Jadi, ajang kita sebelum kita masuk sistem sekarang, bergegaslah untuk mendiskusikan semua lini persoalan sistem dengan jebakannya, sembari membenturkan diri kita agar terbentuk untuk tidak berubah saat masuk sistem. Nah, itulah yang unik di HMI kita ini. Kita disodorkan dengan berbagai konflik, disodorkan dengan berbagai manipulasi jasa, seolah ketika senior membantu kita itu pada suatu hari dia ingin jasa. Gitu. Dan ada juga orang berHMI itu
ingin sebagai media transaksional untuk mendapat uang pada musim tertentu, musim kongres misalnya. Itu kita nggak usah berperan dalam konteks konflik-konflik seperti itu. Konflik itu kita hadapi dengan bijaksana. Ada kalanya kita merasa di bawah, ada kalanya kita terlalu melekit. Ya hadapi saja, jangan lari dari konflik, berhemi. Karena hemi itu identik dengan konflik. Konflik itu adalah proses pendewasaan bagi kita. Dan itu cara kita untuk melatih diri, kita tangguh atau enggak ketika siap masuk di sistem nanti. Dan kita yakin Tuhan akan mengiring kita kalau kita melihat menghadapi segala sesuatu itu secara bijaksana. Maka berhemi itu adalah ajang pembelajar. Jangan merasa puas ilmu pengetahuan, pengalaman, dinamika, jaringan yang kita hadapi hari ini. Selama informasi ada, selama tenaga masih sehat, kembangkan sayap-sayap, cakrawala, jaringan, dan komitmen itu. Dan jangan lari dari konflik. Nah, inilah yang melakukan proses pematangan kita itu kuat atau tidak nanti ketika masuk sistem. Jangan harap kita dapat masuk sistem akan merubah sistem kalau kita masih lembek. Kuasai sistem, pahami sistem dengan segala alur-alurnya, dengan segala perspektifnya, perspektif politik, perspektif ekonomi, perspektif budaya, perspektif religi dan sebagainya. Dan ini tempat kita berproses. Kita lama-lamaan nggak akan jadi kader. Kita sistem berani, pola berani itu akan menghadirkan kita sebagai alumni kader ini. Apakah suatu nanti kita akan jadi kader? Tidak. Apakah ketika jadi alumni masih bicara persoalan kader? Tidak seperti itu. Kita harus bicara yang lebih berat lagi. Bagaimana fungsi alumni itu? Kita harus masuk sistem. Kader itu tidak dilarang masuk parpol. Tapi masuklah parpol untuk merubah parpol itu. Sanggup nggak? Kalau mentalitas kita kropos, ideologis kita nggak kuat, berarti berhemi kita serba nanggung. Makanya sekali benturkan diri kita pada senior, benturkan diri kita dengan narasi yang mungkin dianggap nyeleneh bagi orang. Karena itu proses pendewasaan bagi kita. Begitu, Lido. Jadi tidak ada namanya untuk menjadi kuat tanpa membenturkan diri, enggak. Pisau aja, pedang aja ketika ingin tajam dia dipukul, dibakar. Oh ini mau kuat dengan tidur enaknya, bangun pagi jam 11, ngomong global perang dagang, membenahi Indonesia, mustahil itu. Ngomong kita kuat tapi sholat nggak ada, begitu kan? Nah, ini cara pikir kita itu harus kita pimpin, jangan mudah tergoda dengan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sekarang seolah-olah nggak ada harapan lagi bagi kita untuk memperbaiki Indonesia. Itu keliru itu. Kader HMI itu harus mampu mengalihkan dirinya dalam keadaan apapun untuk terus mengejar harapan itu. Begitu tanggapan saya, Riko. Konkretnya kalau bahasa video itu terus berproses untuk memperkuat diri, menyiapkan diri kita masuk sistem. Orang-orang yang tidak berani masuk sistem itu adalah pecundang yang hanya bisa mengkritisi dari luar. Apakah dia itu akademisi atau tidak? Buktinya sekarang kekuatan intelektual kampus itu tidak mampu mempengaruhi kontrol kekuasaan untuk berpihak pada tujuan atau cita-cita intelektual itu sendiri. Apa itu cita-cita intelektual itu sendiri? Memanusiakan manusia. Sekarang justru pendidikan dan kampus itu mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Mungkin di sini saya teringat dengan kalimat Fidel Castro itu di Kuba, dia mengatakan yang kita perjuangkan di sini bukan hak asasi manusia, tapi yang kita perjuangkan adalah hak asasi kemanusiaan. Dilanjutkan dalam pidatonya, kalau bicara hak asasi manusia, itu orang boleh melihat ada yang pakai sendal dan ada yang nggak pakai sendal, anak-anak yang berjalanan. Tapi kalau kita berpijak pada kemanusiaan, di mana kepala kita, di mana akal kita, di mana ilmu kita? Di sambil kita berjalan pakai sendal, melihat ada orang lain berjalan pakai sendal. Itu model pemikiran
radikalnya Fidel Castro yang kita anggap komunis itu. Lantas di mana pemikiran radikalnya seorang muslim ketika melihat di lingkungannya itu ada daerah yang tidak layak untuk berpendidikan, justru itu menjadikan itu sebagai ajang konten narasi dan pemberitaan. Di mana letak radikalisme seorang muslim dalam tanda kutip radikalisme ya, bukan radikalismenya terorisme itu? Di mana letak kekuatan muslim, solidaritas kita, sementara kita masih melihat gejala rendahnya mutu pendidikan atau daerah terpencil itu suatu garapan-garapan pendidikan semata. Nah, kemudian lebih parahnya di mana letak komitmen keimanan kita, sementara kita tidak mampu mendorong diri kita untuk update bacaan setiap hari, untuk menggerakkan langkah badan kita, untuk memberikan pencerahan bagi sama, untuk betul-betul saling menguatkan, menjaga komitmen bahwa yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Dan itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana mengontrol diri untuk siap-siap masuk kekuasaan, masuk sistem untuk berubah sistem. Begitu jawabannya Ridho, nanti yang lain boleh berpandangan. Saya serahkan kembali kepada moderator Sultan Ragil Erlangga. Dikaji asah sama Master, yaitu tentang bagaimana kita masuk ke dalam sistem dan merubah sistem. Secara logika akal berpikir itu tidak akan mungkin kita bisa mengubah sistem ketika kita masuk ke dalam sistem, kecuali kita menjadi top leader di dalam sistem tersebut sehingga kita bisa mengubah sistem itu. Nah, hari ini yang terjadi pada kader HMI itu adalah mereka hanya menjadi second leader, bukan top leadernya. Inilah yang membuat kader-kader HMI, alumni-alumni HMI yang ada di dalam sistem sulit untuk mengubah sistem itu. Mungkin itu pandangan dari saya terhadap bagaimana strategi untuk mengubah sistem. Jadi kalau bisa itu bagaimana kader-kader HMI itu harus menjadi top leadernya. Ketika kader-kader HMI ini menjadi top leader, misalnya untuk mengubah sistem di demokrasi di kampus, tidak mungkin kita sebagai pengurus daripada sebuah organisasi untuk mengubah sistem, karena kita akan bertentangan dan akan melawan yang namanya top leader, pengambil kebijakan. Tetapi ketika kita menjadi orang yang menjadi pengambil kebijakan, maka kita akan dengan mudahnya merubah sistem yang sudah ada itu dengan sistem yang baru. Mungkin itu salah satu opini dari saya seperti itu ya. Nah, kemudian juga mungkin nanti akan diperdalam sama Master Zulfata, yaitu bagaimana tentang kader-kader HMI ini dalam mengubah sistem ini tidak bisa serta-merta tanpa adanya basic. Nah, basic ini yang saya lihat selama ini itu baik di dalam forum maupun di luar forum itu diberikan kepada kawan-kawan di LK2 ya, di Sigli. Itu sangat bagus sebenarnya. Bagaimana menjadi fondasi awal sehingga nantinya menjadi sebuah bangunan. Nah, ini mungkin Master Zulfata nanti tolong juga diasah juga adik-adik ini, dan juga saya pribadi sebenarnya saya juga ingin belajar juga, yaitu bagaimana merelokasikan sikap dan sifat yang ada di dalam diri kita sehingga kita siap menjadi top leader. Nah, ini strategi-strategi ini ada itu sama Zulfata ya, mungkin nanti bisa diasah lagi oleh beliau. Jadi itu yang harus kita punya sebagai kader. Kita harus punya pola sikap, pola pikir ya, pola etik kita itu harus sebagai top leader sehingga kita bisa menjadi top leader. Kalau pola sikap, pola pikir, pola laku kita masih menjadi second leader, maka tidak akan mudah untuk menjadi top leader. Karena kita berpikir hanya di second leader aja. Kita hanya menjadi pengikut-pengikut saja. Karena kan di kader HMI ini, kita dilahirkan itu ada dua jenis. Yang pertama eksekutor, yang kedua konseptor. Sekarang kader HMI itu banyak konseptor, tidak ada eksekutornya.
Makanya saya bilang ada top leader, ada second leader. Top leader itu adalah eksekutor, sedangkan konseptor itu adalah second leader. Nah, adik-adik sekarang ya, rekan-rekan HMI yang mengikuti training kemarin, saya lihat sudah berada di second leader. Nah, hari ini bagaimana menjadi top leader, itu coba nanti diasah lagi, ditanyakan lagi sama Master Julpata. Bagaimana membuat pola sikap, pola pikir, pola laku menjadi top leader. Mungkin itu pengantar dari saya, dan itu juga pertanyaan sebenarnya saya kepada Master Julpata, agar sama-sama kita mengetahui bagaimana itu kita rubah sehingga kita menjadi top leader. Mungkin itu aja. Seni penggiringan bola apinya mengerikan ini, Kanda Rizky kita ini. Ya, Itu terima kasih. Ragil, masih ada yang lain bias gender ini. Kita kan ada Rana Eliza, kasih yang kohati ini untuk menyuarakan pendapatnya. Nanti semua kita narasumber di sini, jangan bebankan kepada saya dan Ketum Rizky atau siapapun di sini. Karena kita waktu kita bebas, sesuai musyawarah berhenti atau enggak gitu. Iya, iya, betul. Oke, di sini ada mana menurut dapat hati buku nih yang ini yang pengen jadi ketum cabang Noser? Masih ingat Noser? Oh ya, tuh Nur Aini ya. Nur Aini, yang di forum kemarin mengatakan mau kata kuncinya nggak menang kudeta sampai akhir hayat. Dari cabang mana Dagil? Nur Aini. Di Pembungo. Dari Pembungo. Karena dia menyampaikan tidak ada kaum hati yang Julpata, memang tadi pernyataan Kanda Julpata agak sedikit berlebihan. Saya bukan pengusaha, melainkan pelaku usaha. Jadi terkait yang disampaikan Kanda Julpata tadi dan juga ada Kanda Rizky, Kanda Julpata menyatakan bahwa bagaimana kita ber-HMI. Kemudian tadi ada Kanda Rizky yang menyatakan bahwa ada top leader, ada eksekutor leader ya Kanda. Jadi kalau saya pribadi lebih menarik kalau kita kaji ini bagaimana bukan hanya sekedar menjadi leader di HMI saja, artinya sesuai dengan anggaran dasar bab 3 pasal 4 terwujudnya masyarakat adil dan makmur, seperti yang sudah tadi disinggung oleh Kanda Julpata juga tadi, bahwa kata adil ini masih paradok, masih multitafsir. Bagaimana adil? Apakah adil berdasarkan apa dan bagaimana? Tetapi saya lebih menarik ketika kita berbicara mengenai bagaimana strategi kita selaku kader HMI supaya bisa memanfaatkan bonus demografi di tahun 2045, artinya di mana nanti kita sebagai kader HMI memiliki grand plan dalam bernegara. Grand plan dalam bernegara artinya ketika datang nanti di tahun 2045, artinya kita yang hari ini umurnya masih 24, sudah di umur 40, artinya kita di situ adalah sudah menjadi pemain politik, mungkin sudah menjadi bupati di kabupatennya masing-masing. Mungkin ada nanti yang berjumpa di Senayan bersama teman-teman menjadi anggota DPR RI ataupun DPD RI. Hari ini kita harus pelajari dulu apa grand plan kita dalam bernegara. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Kanda Julpata tadi, dengan adanya pasar global ini, globalis mengalahkan nasionalis, seperti itu. Kanda, kalau menurut saya yang lebih menarik untuk kita kaji. Jadi saya juga mungkin bahasanya bertanya kepada forum, kepada forum, wabil khusus kepada Kanda Julpata sebagai pemateri kita,
bagaimana langkah-langkah strategi kita selaku kader HMI itu supaya bisa memanfaatkan bonus demografi di tahun 2045 nanti, di mana nanti kita ini sudah menjadi eksekutor seperti yang disampaikan oleh Kanda Rizky tadi dalam bernegara. Artinya hari ini harus kita buat grand plan bernegara. Kita jangan mengikuti ketika negara Cina ataupun negara yang berideologi komunis dan kapitalis menguasai pasar global. Artinya Indonesia hanya mengikuti permainan daripada globalis, komunis, dan juga kapitalis. Begitu, Kanda. Terima kasih. Terima kasih kepada Kanda Ahmad Nasir yang sebentar lagi jadi ketum Singkil. Halo? Halo? Halo, Rakil. Halo. Lanjut. Halo. Dengar Gil. Mantap. Dengar, Bang? Dengar. Lanjut, Gil. Lanjut. Oke. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, kita pada malam hari ini sama-sama kita meluangkan waktu untuk kita berargumen, untuk kita mempertajam lagi keintelektualan kita terhadap keislaman dan kebangsaan pada saat ini. Lanjut kepada kawan-kawan. Nggak beres sinyalnya. Ya. Jadi gini, tadi kan pas di awal Bang Nasir ya berbicara masalah ideologi gitu. Terus juga membenturkan juga dengan beberapa diskursus kita selama forum tentang masalah pemaksaan ideologi Pancasila itu. Nah, sebenarnya di forum itu juga ada yang belum tuntas gitu dari argumentasi Harisya di sana, karena sebelumnya kita banyak berbicara masalah ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara, cuman kita tidak menyadari bahwa sebenarnya berbangsa dan bernegara itu juga merupakan dikotomi gitu, bukan satu hal yang memang sama gitu. Bangsa kita Indonesia dan negara kita Indonesia ini juga sebenarnya harus terbiasa untuk kita bedah paradigma mengenai bangsa Indonesia dan negara Indonesia gitu. Sehingga hari ini saya ingin menanyakan gitu, dengan definisi yang saya sepakati tentang bangsa itu adalah di mana sekelompok masyarakat memiliki tujuan, sejarah, bahasa, latar belakang budaya dan lain sebagainya yang memang memiliki kesamaan sehingga ada keterikatan antara satu sama lain. Sementara negara itu kan sebenarnya ada instrumen administrasi, gitu. Instrumen administrasi, bahkan dalam beberapa diskursus negara itu imajinasi dan klaim gitu. Nah, ini yang harus diluruskan menurut teman-teman semua. Apakah lebih cocok bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang dijadikan negara atau negara yang dipaksa untuk menjadi bangsa? Itu akan menjadi hal yang menarik jika kita diskursuskan gitu kan. Karena saya rasa hari ini juga kembali ketika saya di Aceh, ya ini adalah orang Aceh, bukan orang Indonesia gitu. Ya memang suku Aceh, memang ada budaya Aceh gitu, bukan budaya Indonesia apa gitu. Nah ini yang kita coba bedah, dan gue lebih enak untuk menanyakan itu ke teman-teman, apakah kita bangsa yang dinegarakan atau negara yang dipaksa untuk menjadi bangsa. Nah selanjutnya berbicara masalah HMI hari ini ya. Yang pertama seperti ini, saya sendiri memang di Jakarta hampir tidak pernah bergerak atau turun ke jalan atau melakukan manuver politik praktis bersama HMI. Karena ada kesan ketidakbebasan dalam berorganisasi, entah itu dalam konteks program kerja maupun manuver-manuver di politik dalam internal HMI sendiri yang mengganggu sebenarnya. Mengganggu independensi HMI itu sendiri. Sehingga kalau di Jakarta, Hari sendiri memang
apa ya, ada selalu apa ya, ingin mencairkan gerakan mahasiswa yang hari ini stagnan gitu kan. Dan kemarin juga teman-teman kan udah gue share ya, gue bikin blog politik pelajar itu sama beberapa teman-teman secara kolektif di Jakarta, yang sebelumnya juga ada yang namanya Border Rakyat. Nah, itu adalah simbol bahwa hari ini ketidakpuasan mahasiswa dengan gerakan yang terorganisir dan seakan-akan terwadahi oleh satu forum yang mengikat. HMI boleh berdemo atas nama HMI, tapi jangan sampai ada kader yang tidak sepakat dan dipaksa untuk gabung ketika dia nggak gabung. Ada sentimen bahwa wah, ini pemberontak. Itu kan hari ini ada, bahkan HMI sendiri sebagai organisasi kader, kawan-kawan berapa kali ketika kawan-kawan ingin berproses di LK2 itu di-cut oleh senior. Bahwa ini juga ada paradigma lagi di sini. Apakah hari ini HMI sendiri proses kaderisasinya itu adalah kaderisasi, politisasi kaderisasi, atau memang dari awal ingin melahirkan kaderisasi politik? Kan itu juga menjadi diskursus yang menarik gitu. Karena gini deh, gue sebenarnya kasihan banget sama beberapa kawan-kawan yang misalnya jadi Romli. Sebenarnya mereka kan orang yang mau berproses gitu. Kenapa jadi Romli? Kan ada masalah di situ gitu, ada masalah administrasi, entah masalah politik gitu. Nah, ini yang jadi menarik gitu, bahwa hari ini HMI sendiri terjebak di situ. HMI sendiri terjebak di mana memang organisasi kader ini juga sudah beralih. Sehingga untuk solusi untuk kader-kader HMI yang memang ingin memperjuangkan gagasannya, menurut gua mending ketika memang HMI-nya sudah tidak bisa mewadahi, sudah tidak bisa independen, penuh dengan intervensi, ya kalian keluar bikin gerakan baru. Bikin apa ya? Bikin sebuah representasi gerakan yang kalian inginkan gitu. Di situ kebebasannya. Karena gue sendiri juga jarang banget emang gerak sama anak HMI gitu. Karena memang di situ ada keterbatasan gitu di dalam diskusi HMI. Meskipun Jakarta katanya dikenal dengan ya semua hal bisa dibicarakan atau kebebasan berpendapatnya. Ya di situ juga masih ada yang kurang, sehingga nanti kawan-kawan juga jangan ragu kalau mau ikut blog politik pelajar. Nanti kita coba bikin konsolidasi seluruh Indonesia, dan ketika itu nanti sudah tidak pas di hati teman-teman, keluar. Kita liquid aja di sana. Jadi jangan sampai anak HMI ini juga terlalu berpatron dalam gerakan. Independensinya mana gitu. Jangan-jangan hari ini HMI ada karena kami. Dulu kan kami ada karena HMI nih. Kan kayak gitu. Itu beberapa kali saya sampaikan dalam diskusi selama di Aceh. Cuman kita ingatkan aja lagi. Mungkin di situ dulu. Nanti mungkin dibahas lebih lanjut lagi teman-teman. Ya, terima kasih kepada Kanda Haris kita yang mengetahui tentang pusat terlebih dahulu dari ketimbang kita di daerah yang jumlahnya Indonesiaan, tapi Indonesia sebagai bangsa atau sebagai negara dulu nih. Gitu kan. Kalau misalnya memang hari ini komitmen keindonesiaan itu adalah menjadi perpanjangan tangan pemerintah, ya berarti kita berbicara mengenai negara sebagai sistem pemerintahan kan. Tapi ketika kita berbicara masalah keindonesiaan sebagai pengabdian kita kepada bangsa, bukan kepada negara, kepada bangsa, ya kita bisa bergerak dengan lebih cair di situ. Karena di situ tadi Bang Zulfata bilang masalah solidaritas, ya karena ada kesamaan latar belakang di situ. Jadi coba kita sepakati dulu, ini kita berbicara masalah keindonesiaan, Indonesia sebagai negara atau sebagai bangsa. Kayak gitu, Gil. Oke, ragilnya hilang dalam dalam gelombang IT. Kita lanjutkan siapa ini untuk gagasan yang disampaikan oleh Haris. Nanti kita panel semua, kita bisa melempar dan merespon siapapun di sini. Ini Dirma, ini Romi Chandra, Rana Eliza, Widya, Nuraini, Rusdi, gimana statusnya? Anis? Jika tidak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Malam yang sungguh luar biasa ya Mas ya. Yang diketua panitia oleh Ragil, ada Master Julpata, ada Master Rizky, ada Master Muda juga Kanda Tajul, ada kawan-kawan LK2 alumni cabang Sigli. Kalau di sini saya tidak bisa ngomong panjang lebar ini Master ini. Tapi kalau melihat kondisi HMI yang sekarang ini sudah sedikit menanamkan nilai-nilai keislaman. Dan hari ini kalau pandangan saya pribadi bahwasanya tujuan yang tertera di pasal 4 Konstitusi HMI itu tidak sebenar-benarnya dijalankan oleh kader HMI. Dan hari ini saya perhatikan juga konstitusi itu dijadikan sebagai syarat dasar saja, Master, untuk memenuhi kriteria menjadi seorang penguasa. Ya, kalau dilihat polemik HMI sekarang ini lebih ke mendukung parpol, Master. Hari ini survei lapang membuktikan bahwasannya kami itu mampu untuk segalanya. Kami itu mampu untuk segalanya. Dan suara komisariat itu ya tidak berguna katanya. Ada salah satu tokoh